Hai guys, how? Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, atau share ya di channel saya ini. Nah, banyak sekali teman-teman bertanya ke saya dengan pengalaman saya 30 tahun di Bali, terutama untuk handle tamu China atau Hong Kong atau Taiwan. Mereka pengen tahu sekali gimana sih bisa share nggak Ko Yosef tentang pengalamannya. Kalau orang China tuh kalau ke Bali mereka cari apa sih? Mereka makan apa? Mereka suka doyan apa? Setahu saya, pengalaman saya, mereka itu nyampe dari airport itu ke hotel. Yang pertama mereka tanya, ada seafood gak yang enak? Di mana nih makan seafood yang enak? Jadi yang pertama mereka suka seafood. Mandarin namanya Haixian ya. Bukan berarti di negara mereka nggak ada. Saya pernah ke Guangzhou, saya pernah diajak makan di restoran. Ternyata seafood mereka mungkin kurang fresh ya karena sudah dibekukan 2 hari. Jadi mereka tetap merasa bahwa kalau ke Bali ikan-ikan ataupun seafood di sini pasti jauh lebih enak karena lautnya juga bagus. Jadi pasti pengaruh alamnya juga membentuk seafood di sini pasti lebih enak. Nah, itu pertama. Nah, jadi gak usah ditanyakan lagi, mereka kalau ke Bali pasti yang pertama mereka cari, ada nggak sih pertama itu lobster. Mereka tanya lobster ada nggak? Itu kalau Mandarinnya menyelongxia. Mereka suka sekali itu makan yang besar, namanya talongxia. Nah, itu mereka cari. Nah, jadi harganya pun mahal berapapun, ya kalau mereka suka, yang penting fresh, mereka akan makan gitu. Nah, jadi memang orang China itu suka sekali lobster, tapi yang di steam. Mereka kurang suka sebenarnya agak dibakar. Nah, yang kedua adalah mereka suka apa sih guys? Mereka tuh suka dengan namanya ikan kerapu. Yaitu kita mengatakan sepanyu. Nah, ikan kerapu itu mereka suka sekali karena di sana sangat mahal sekali. Nah, yang ketiga itu mereka suka apa? Mereka suka ya seperti udang kipas. Mandarinya namanya pi xia. Mereka suka sekali itu. Jadi seafood yang lain standar mereka suka seperti kepiting, pangxie ataupun udang xia. Nah, mereka suka sekali. Dan tahu nggak guys, sebenarnya mereka itu ke Bali itu karena Bali itu sangat terkenal sekali di China. Mau di Beijing, mau di Shanghai, mau dimanapun, mereka sering melihat yaitu makan seafood yaitu di pantai. Dimana lagi kalau bukan di Jimbaran. Jadi Jimbaran itu sudah sangat famous sekali di China. Kenapa? Karena mereka nggak pernah merasakannya. Maksudnya makan seafood, melihat laut yang bagus, wah dengan ombak-ombak yang besar sambil melihat sunset. Itu mereka belum pernah. Apalagi kan seafood di Jimbaran kan cara menyajikannya juga berbeda. Dimasak dengan sabut kelapa, lalu dengan dengan herbs, cara buat Bali dan resep-resep mereka dan cabai-cabai mereka itu luar biasa. Jadi orang China merasa bahwa wow, enak banget. Jadi sangat romantis. Jadi tamu China wajib dan harus ke Bali makan dan enjoy the sunset moment di Jimbaran. Itu setahu saya adalah kalau seafood. Nah, ada lagi nih guys, karena banyak sekali mungkin teman-teman yang di luar Bali ataupun yang bekerja di bidang pariwisata, mereka jarang menghandle untuk tamu China ya. Nah, kalau mereka nanti ke kota Anda, jangan lupa mereka suka beberapa buah-buah tropical yang which is mereka agak susah dapetin di China. Nah, yang pertama adalah apa? Yaitu air kelapa. Jadi yezi, mereka suka minum air kelapa atau yezi shui. Itu mereka kalau ke Bali apalagi panas sekali mereka pasti cari itu. Mereka mengatakan bahwa kok air kelapa di Bali itu sangat enak ya dan manis dan mereka suka sekali makan daging dari kelapa itu. Nah, jadi itu guys. Jadi kelapa pun kadang-kadang satu butir kelapa 40.000, 50.000 pun mereka beli kalau mereka kepengen. Can you imagine
satu kelapa 50.000. Sedangkan mungkin di daerah-daerah kita atau di Jawa, di Sumatera yang murah sekali hanya mungkin 5.000 perak atau nggak sampai 10.000. Jadi can you imagine say? Yang kedua mungkin perlu diketahui juga bahwa di China sebenarnya kelapa juga ada, yaitu di Hainan. Jadi Pulau Hainan, Hainan tau. Cuman karena di situ mungkin rasanya kurang manis, jadi mereka tetap konsepnya adalah Bali, negara kepulauan, even itu ke Thailand, Malaysia, pasti kelapanya lebih manis. Nah, yang kedua buah yang mereka suka itu adalah manggis. Mandarin namanya sanju. Nah, kenapa waktu saya ke China, saya jalan-jalan, emang betul bahwa di sana kan banyak buah-buah yang memang apel atau orange, whatever, mereka banyak di sana. Tapi kalau namanya manggis itu mereka harus import dari Thailand ataupun dari Malaysia ataupun dari Filipina. Jadi relatif lebih mahal. Nah, semua buah-buahan mereka ataupun seafood mereka itu timbangannya beda, harus diingat. Jadi mereka tuh kalau beli buah itu di supermarket tidak 1 kilo, jadi mereka 500 gram. 500 gram kalau China namanya ijin. Jadi kalau kita itu adalah 1 kilo liangjin, yaitu 1000 gram. Nah, jadi manggis-manggis di Bali itu menurut mereka tuh sangat manis. Rasanya benar-benar mereka suka. Saya punya tamu itu, ya Tuhan, mereka itu bisa satu orang itu selama tuh 5 hari. Itu mereka bisa makan satu orang itu lebih dari 15 kilo. Can you imagine? Satu hari dia makan lebih dari 2 atau 3 kilo. Jadi mereka suka sekali untuk buah manggis ini. Nah, yang ketiga adalah mereka suka apa? Mereka suka durian. Ya, durian itu di China mereka semua import dari Thailand. Mereka sering tanya ke saya, ini manis gak? Tian bu tian? Enak gak? Saya jelaskan ke mereka pasti ada perbedaan bahwa durian Thailand sama duriannya untuk Bali, Indonesia itu berbeda. Dari rasa, kulit, warna, dan semuanya. Tetapi mereka tetap aja pengen mencoba. Mereka bilang, wah udah jauh-jauh nih dari China. Aku udah jauh banget nih dari Shanghai. Aku pengen coba banget durian ini. Nah, jadi mereka selalu compare bahwa durian Bali ternyata walaupun tidak kuning, cuman rasanya lebih legit dan lebih enak. Can you imagine guys, kalau mereka tuh kepengen makan. Saya pernah ketemu satu pasang honeymoon yang ke Bali. Mereka ke pasar, yaitu ke pasar Guang. Can you imagine satu durian harga 180.000, mereka aja pengen beli. Can you imagine, hampir 200.000, mereka ngebet banget, mereka pengen makan. Jadi mereka akan spend banyak sekali budget mereka untuk beli buah. That's why bahwa sangat membantu untuk pariwisata, perekonomian pada pedagang buah-buah yang ada di Bali. Nah, yang ketiga itu adalah mereka suka sekali dengan buah naga. Nah, buah naga bukan berarti di China tidak ada. Ada, saya pernah ke Beijing, tapi buah naga mereka itu warnanya putih, sedangkan kita kebanyakan merah dan manis sekali kan. Jadi ini yang membedakan. Yang terakhir guys, mereka suka apa? Mereka suka sekali dengan buah alpukat. Alpukat Mandarin namanya luoli atau niu yuko. Nah, kenapa? Karena mungkin mereka di sana import juga, mereka punya alpukat dan rasanya kurang enak. Apalagi saya sering menyarankan mereka untuk minum jus alpukat. Dan itu enak sekali, mereka suka sekali. Dan mereka merasa banget bahwa buah-buah di Indonesia, terutama di Bali itu sangat berbeda dengan negara mereka. Nah, jadi tadi sudah berbicara tentang seafood, buah-buahan. Ini adalah satu lagi. Mereka kalau ke Bali, mereka harus dan wajib makan 2 makanan yang memang khasnya dari Bali. Karena bagaimanapun promosi Bali di seluruh China itu luar biasa. Mereka sering lihat media-media yang mengambil tentang video ataupun banyak sekali review-review dari
teman-teman mereka kalau ke Bali mereka makan pork ribs, tahu kan pork ribs ya? Ya, pork rib itu curepai mereka suka sekali karena itu khasnya Bali. Mereka akan cari itu. Dan rata-rata setahu saya bahwa resep pork ribs di Bali semuanya enak, terutama di daerah Ubud itu sangat enak sekali. Nah, yang kedua mungkin teman-teman semua juga seluruh Indonesia kalau ke Bali pasti dong makan itu apa, ke bebek bengil ya. Kita itu terkenal sekali di Ubud. Nah, mereka juga suka makan seperti itu. Jadi kedua hal itu pork ribs dan ayam bebek bengil, dirty duck atau cangya itu adalah sesuatu yang mereka harus mencoba. Dan menurut pengalaman saya sih mereka sih oke-oke aja. Mereka bilang, oh oke, ini kenapa namanya dirty duck bebek bengil. Jadi ada ceritanya kan panjang. Saya ceritakan tentang bahwa asal muasala adalah dari di Ubud. That's why Ubud adalah terkenal sekali untuk bebek bengilnya. Nah, selain itu, guys, ada satu lagi sebenarnya yang dicari orang ataupun tamu Taiwan atau China atau Hong Kong kalau ke Bali, yaitu apa? Yaitu kopi. Mereka suka sekali dengan kopi Indonesia, terutama karena mereka ke Bali, jadi mereka carinya minumnya adalah kopi Bali. Jadi kopi itu kan memang ada Arabica dan Robusta. Dan kebetulan di Bali berdirikan adalah Robusta. Jadi mereka cari kopi-kopi yang ada di Bali. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kopi itu ada dua macam. Ada yang kopi betina, kopi jantan, dan ada lagi luwak. Ya, nah untuk lebih detailnya saya cuma tahu sedikit saja. Karena saya sebagai seorang tour guide saya harus menjelaskan. Jadi memang kopi-kopi di Bali itu adalah di daerah Kintamani. Karena memang daerah tinggi baru bisa tumbuh kopi-kopi Bali tersebut. Dan juga bagaimana sih membedakan male coffee dengan female coffee. Jadi kalau kopi betina itu dari bijinya. Bijinya lebih bulat itu adalah jantan. Nah, lebih pipi itu adalah betina. Nah, itu kira-kira. Dan rasanya juga pasti beda. Mungkin teman-teman yang lebih expert bahwa kopi itu banyak jenisnya. Tetapi yang terutama adalah tamu-tamu China ke Bali pasti mereka akan beli yaitu kopi jantan. Kenapa? Karena rata-rata kopi-kopi yang ada di China setahu saya itu mereka impor dari berbagai daerah. Dan termasuk mereka sendiri juga punya satu daerah tuh produksi kopi. Tapi kopi mereka tuh asam dan rasanya kurang enak. Jadi mereka ke Bali mereka cari kopi jantan. Karena kopi jantan mereka jarang sekali ketemukan. Even mungkin kalau teman-teman sudah pergi ke China, mereka hanya beli kopinya mungkin hanya di Starbucks ataupun beberapa shop kopi. Tetapi mereka tidak menemukan kopi yang benar-benar enak. Dan satu lagi guys, sebelum saya tutup adalah kopi luwak. Wow, kopi luwak itu adalah, kalau dulu pengalaman saya menjadi guide, mereka benar-benar orang China yang tahu kopi, yang suka kopi, yang ngerti banget. Mereka pasti tanya, di mana kopi luwak yang premium coffee? Mungkin teman-teman akan kaget ya, berapa sih kalau beli, kalau kita bawa ke mereka ke satu tempat pabrik kopi itu, mereka beli itu 100 gram. 100 gram itu hampir 125 US dollar. Bisa kebayang nggak, Sar? Kira-kira harganya berapa, guys? Jadi ya sekitar 1,6-1,7 juta mereka mampu. Dan mereka belinya itu bukan kadang-kadang 100 atau 200 gram. Mereka bisa beli 1 kilo atau setengah kilo. Can you imagine? Jadi orang China sebenarnya kalau mereka suka, mereka doyan, mereka nggak akan pelit untuk spend uang mereka atau belanja mereka selama di Bali. That's why bahwa banyak teman-teman juga mengatakan bahwa orang China memang mereka walaupun short ke Bali ya sebentar, tapi lumayan spending power mereka belanja shopping itu besar sekali. Jadi kita masyarakat Bali sangat merasakan banget efek mereka selama masa ini. Jarang ada tamu China karena masa pandemi ini bahwa memberikan banyak kontribusi ke pariwisata Bali. Karena setahu saya adalah
tamu China. Saya bilang China itu adalah hampir ya lebih kurang nomor dua yang terbesar ada di Bali. Jadi overall itu aja informasi saya, konten saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun pengen tahu, karena memang jarang sekali dikupas lebih detail. Jadi banyak orang cuma tanya, oh ternyata tamu China tuh suka ini, suka ini, suka ini. Ini pengalaman pribadi saya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman saya juga, tapi setahu saya adalah even itu Hong Kong, Taiwan, ataupun China, mereka ke Bali pasti mereka cari sesuatu yang berbeda. Makanan adalah the first priority mereka. Jadi selain daripada mereka suka aktivitas, water sport dan lain itu, nanti saya akan bahas ke konten-konten yang lain. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang makanan mereka dan hobi mereka seperti apa. Nah guys, itu aja kira-kira dari sharing saya kali ini. Nanti untuk selanjutnya bisa mengikuti beberapa perjalanan saya atau konten-konten saya, karena selain saya sebagai tour guide di Bali, saya juga sering traveling, saya sering ke luar negeri, ataupun nanti saya juga punya hobi yang lain, aktivitas yang lain di dunia fashion dan semuanya. Nanti semua teman-teman bisa ikutin semua. Anyway, thank you so much ya. Sekali lagi, welcome to Bali. Selamat datang di Bali. Bye. Thank you for follow my channel.